Sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngerokok, sambil ngopi, juga menikmati acara langsung yang diisi oleh beliau Bapak Arek juga dari Sleman. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan awal sampai akhir rembuk matan desa ini benar-benar bisa bermanfaat, khususnya di Desa Magersari, terutama untuk kemanfaatan lingkungan yang kita harapkan adalah susur Sungai Badri, bagaimana bisa bersih sekaligus sebagai wisata untuk akan yang datang. Al-Fatihah. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa berbincang dalam suasana yang santai di Badri Kultur Festival, meneguhkan kedaulatan desa dengan jalan kebudayaan. Nah, sebetulnya pandangan saya tentang desa, umpami badan, sebuah badan, negara itu badan, desa itu menjadi rohnya. Jadi kekuatan kebudayaan itu sebetulnya ada di desa. Kalau kita bicara Indonesia, bukan di Jakarta, atau bicara Jawa Tengah, bukan di Semarang, tapi justru di desa. Ketika desa itu berdaulat, otomatis negara akan berdaulat pula. Begitu pula kalau desa rapuh, negara akan gampang goyah. Nah, beruntung kita di mana di Magersari ini punya pemuda semacam Kang Dirman yang dia tentara dari Tentara Nasional. Tentara Payung, Pak. Jadi di sini lahir teman-teman kita ada desa dari Jawa, dia aktivis desa di Kalimantan Selatan, mungkin bisa berbagi tentang permasalahan desa itu. Selain itu dia juga Ketua Serikat Rakyat Muslim Indonesia Kabenden Sarimi. Terus kemudian di sebelah saya ini ada Dr. Agus Sekito. Dulu kami biasa memanggil mantan demonstran. Nah, sekarang hidupnya beruntung. Dia bisa ada di atas. Foto Mas Ganjar. Jadi gerung bisa hadir karena kita menjadi itu sejak kapan? Nah, ini dia ada kesempatan. Mungkin sebentar kita saja dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang tidak boleh adalah kita itu mukulin orang, kita itu ganggu nyanyi orang, itu nggak boleh. Tapi untuk membangun desa itu semua boleh. Nggak usah malu, nggak usah sungkan. Pak Arijito ini dokter, nggak usah, dia teman kita juga. Beliau bersedia. Pak Gubernur itu ya beda, Pak Gubernur bisa diajak juga. Pak Bupati kalau enggak, ya mari Bupati. Jadi semua potensi yang ada di seluruh
Indonesia ini bahkan di dunia kita bawa ke ini. Kalau nggak ada komunikasi, teman-teman yang muda-muda suruh masukkan YouTube komunikasi dengan suruh ini. Kalau nggak bisa bahasa Inggris di Google Translate, jadi terjebak bisa orang sampai sana. Jadi nggak usah khawatir. Kalau di Cina itu orang Cina pakai gini, oh yo keluar tuh teksnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kita jawab bahasa Inggris, oh yo keluar teks Cina, bisa. Jadi nggak ada hambatan. Jadi mari kita gunakan teknologi, mari kita gunakan teknologi untuk bagaimana mengkonsolidasikan potensi yang ada di seluruh dunia untuk bangun Magersari. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konsulat pembelaan. Yang kedua, kemauan dari sana selain lain adalah yang dekat dengan sungai dan dekat dengan labuhannya. Nah, kendala kami, Pak, sungai ini radiusnya antara sungai sampai dengan muara kira-kira hampir 5 kilo atau 6 kilo. Plus dengan kendala kalau semacam ini kita tidak bisa berlayar, Pak, karena dangkal. Sungai nang ini kering. Oleh karena kebijakan kami sedulur-sedulur nelayan, semuanya para nelayan terutama kapalnya saya alihkan di biru, Pak. Karena biru satu sungainya kecil walaupun kecil, tapi kedangkalannya karena dasarannya lumpur, jadi perahu bisa ngelesot. Ngelesot itu bahasa Indonesia apa, Pak? Bisa jalan, Pak. Kalau pasir besesek, Pak. Seret, Pak. Ya seret, Pak. Sampai nang seret kurang penak. Itu bisa jalan, Pak. Sehingga perahu-perahu kami saya taruh semuanya di biru. Itu, Pak. Nah, kemudian ketika kami semua kapal saya taruh di Sungai Kalobedri, kalau banjir resikonya besar. Bapak basah nggak bisa tidur sampai orang kilingan kalau ini bojone, Pak. Dan sebab apa? Lek-lekan, Pak, nyun sewu, Pak. Gini apa nggih? Lek-lekan semalam, Pak. Karena apa? Semuanya banjirnya gede, resikonya besar. Sehingga kami karo kehilangan satu perahu nilainya ratusan juta. Gelem ra gelem tak aleh kene dulu. Nah, itu, Pak. Kemudian itu nelayan persoalannya, Pak. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan potensi anak-anak kami, terutama pemuda-pemuda Karang Taruna, punya potensi musik, baik musik Jawa, gending Jawa, ataupun musik-musik yang sekarang ini bisa Pak. Gelandangnya adalah alat. Yang kedua adalah tempat, Pak. Kami kepingin punya sanggar apa yang dimiliki oleh Pak Ari ini, Pak. Mudah-mudahan dengan harapan ke depan, Pak. Karena apa, Pak? Nak duwe tempat dhewe kayane ya penak, Pak. Duwe alat dhewe ya penak. Sementara ini kami barongan tetek bengek kuwi alate nyile. Teteke niku nerasalah tingkang iki saka besi, Pak. Bukan alat-alat yang lumayan bagus. Seng, Pak. Denggo ya apik kaya apa suara seng ya sing ngoten niku lah. Nah, ke depan mumpung ini dengan ada Pak Ari ini, teman-teman nyinggung sama saya, Mbok yo Pak, kita punya sanggar, punya tempat dan sebagainya, sehingga dengan potensi teman-teman ini, terutama muda-muda, bisa benar-benar terakomodir, Pak. Artinya iso tak manfaat. Yang terakhir mumpung ini ada Pak Warsito ini, Pak. Magersari insya Allah kurang lebih 30 hektar, Pak. Tarik ngalor ngidul ora ono sak kilo, Pak. Narak salah 700 meter, Pak. Tarik ngetan ngulon 500 meter, sampai tinggal mengalihkan. Luasnya berapa, Pak? Pinten, Bang? Rono rene sekitar 700, ora ono 700. Kumpul narak salah sekitar 500-600 meter, Pak. Ngalor ngidul, Pak. Sungai ke sana sudah korowelan, Pak. Sampai ke sana sekitar 500. Pokoknya 600 kali 500, luasnya berapa, Pak? Ada 30, Pak. Itu desa yang terkecil sedunia saya kira ini. Kami kendalanya bengkok ya wis ngono kae, Pak. Bengkak di negeri jiran. Pak Lurah itu ya paling ya semono ora kelutah kandak kalau kere kok dikandak-kandak ngisi-ngisini Pak wong kere kok dikandak-kandak ngerti kabeh. Nah, karena lahan kami tidak punya tempat, tidak punya wahana bermain, mumpung ini ada Pak Warsito. Saya kepengen lapangan ini dulu lebar, Pak. Karena kurang terawat, terutama kurang modal. Kami kepengen sekitar hamparan tanah PJ, Pak, teman PSD ya, Pak ya. Ini tanah milik PSD. Saya kepengen
dijadikan suatu wahana bermain juga lapangan bola. Ini harapan dari wong-wong sepuh dulu, memang dari dulu sampai sekarang ya duwene niki mawon niku, Pak. Nah, sementara kami kalau melihat luasnya memang kurang, Pak. Jadi ke depan di samping nanti ada memanfaatkan Sungai Butri yang bersih, kemudian sekitar ini ke depan digambar dengan Pak Lurah, nanti ke depan tetap anak-anak bisa bermain di lapangan, alat-alat bermain. Katanya pihak lapangan tanah peda tidak bisa dibangun, padahal kami kepengen membangun suatu lapangan sekarang itu namanya lapangan apa itu, Pak, yang bola kecil tuh, Pak? Futsal, Pak. Tapi kendala kami adalah itu tadi, Pak. Lapangan tidak bisa dibangun, terutama tanah PSIA tidak bisa dibangun yang permanen. Nah, nek bisa dibangun permanen pakai Yusuf, alhamdulillah, Pak. Pak tuku kayaknya ra kuat, Pak. Wong saiki enten Magersari iku 1 ru 14 meter kurang lebih karo pinggir jalan sudah 10 juta, Pak. Dan duit sekondi, Pak. Desa ne Bengkora Pati duwe kok kon tuku tanah, Pak. Lah ini satu-satunya aset, Pak. Saya kepingin ini mumpung ada Pak Warsinton, tolong dengan sangat benar-benar bisa dimanfaatkan anak-anak kami, cucu kami bisa bermain di lapangan desa Magersari sampai ila yaumil qiyamah. Harapannya begitu, Pak. Nak kebanjiran ya innalillahi ngoten mawon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Monggo ini kok sudah sore, Pak. Siap. Tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, kalau kita ingin menyelesaikan soal tidak aku problem mana. Kita coba nanti bagaimana problem yang dihadapi kita satu-satu cari solusinya. Kemana saja nanti bisa dimulai. Problemnya apa saja, di mana ini solusinya seperti apa. Jadi kondisi sekarang seperti ini, terus lapangan ini mau diapakan 5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Dari yang sekarang 5 tahun itu problemnya apa saja. Kalau kita ketahui problemnya, nanti kita cari solusinya. Kalau tidak nanti muter-muter saja, kita mau saja nggak jadi apa-apa. Jadi kita lihat, ini lapangan PSDA, tapi saya mau ini dipakai dari sini ke sana. Problemnya di mana saja, dicek. Problem duit, problem regulasi, problem apalagi fasilitas, problem relasi, problem apa. Nah, nanti untuk menyelesaikan problem itu seperti apa? Apakah perlu lewat Mas Arifito yang kemudian melambung dari Jogja kemudian ke Jawa Tengah? Teman-teman saya dulu itu di sana. Kalau Mas Lana yang dari sini demo, itu bisa juga. Tidak apa-apa. Jangan sampai demo, Pak, sampai, Pak. Maksud saya gitu, maksud saya itu konkret. Jadi kita mau apa? Ada solusi konkret. Ada solusi konkret. Ya, Pak. Kalau begini, kita nggak. Kalau umpamanya saya mengetemukan Pak Bisa dengan kepala PSDA, tapi nggak cukup. Hanya ketemu saja nggak ada apa-apa. Jadi sudah ada rencana, sudah ada strategi yang kemudian merealisasikan ide. Dan satu-satu tidak bisa. Apapun seperti Mas Dito, desa ini sekarang cuma membuat negara. Negara itu dalam sistem demokrasi mulainya orang-orang rakyat. Tapi bisa. Tinggal kita wakilku. Nanti anggota DPR sini, anggota DPR provinsi, di sini saya lihat ada Mas Ino, ada di sini. Bisa ini kan nanti kalau identifikasinya, kalau enggak nanti muter. Saya pengen terdiam, enggak jadi apa. Nah, jadi pelan-pelan, oke. Terus berbahan tadi juga begitu. Problemnya gimana? Tentang kenapa ditambah jam, apa saja. Terus mau kita seperti apa dari kondisi sekarang mau seperti mau kita, problemnya apa saja. Baru dicarikan solusi. Dan itu kita sendiri. Kita nanti pelan-pelan saya sudah bilang Pak Kepala Desa nanti kita bisa berbicara lebih detail. Tapi saya tidak mau janji. Saya bukan pengambil keputusan, ya. Tapi seperti Mas Dito kita akan membackup karena ini inisiatif yang luar biasa dan potensinya maju. Jadi nggak usah khawatir, tapi juga tidak usah berjuang bareng. Karena kita itu bukan saya tidak punya, saya hanya membantu saja.
fasilitas. Tetapi inisiatif dan kemauan terus menerus itu dari sini. Jadi perjuangan nggak sekali minta terus dapat, tapi terus menerus. Karena kalau kita diamkan waktu juga, ini juga waktu tapi sistematis kita gunakan. Ya, sehingga nanti anak cucu kita menikmati bangsa. Tapi itu saya pikir sangat mungkin sekali. Tapi jangan ini kalau saya lupa ingatkan. Siap, Pak. Siap. Kalau perlu datang kemarin itu tadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tutup nih. Itu sanggar, kalau tadi ada persoalan sanggar ya, mungkin saya punya pengalaman sendiri. Untuk tadi saya tertarik Mas menyebutkan bahwa Desa Madusari adalah punya potensi seniman-seniman dan biasanya dan kesulitan membuat sanggar gitu. Kalau saya ingin tahu bahwa kalau di sini itu apakah kelompok ini sudah melakukan semacam latihan yang rutin atau bagaimana? Alhamdulillah. Sudah. Dan yang dikeluhkan adalah apanya? Alat. Terus semacam tempat yang untuk sentral begitu di Ya, desa. mau kayak gitu. Kalau saya boleh berbagi pengalaman saya, itu saya punya sanggar juga di rumah itu milik desa sebenarnya, dan desa itu tidak punya uang dan tidak punya apa-apa untuk saya waktu dulu. Saya cuma sekedar waktu itu diserai alat-alat yang seadanya itu. Terus saya kumpulkan, tapi terus karena saya adalah punya kelompok jalan kembang yang itu punya jaringan. Intinya adalah kita punya jaringan, kita punya teman-teman. Kan tadi Mas punya dengan Mas Ari mungkin gendrong gitu ya, gendrong joy. Itu kalau di Purworejo itu memang sebuah pertunjukan sebuah sanggar itu tidak mungkin melakukan terus satu itu. Jadi itu perlu saya ketika ada pentas teman-teman yang lain pasti akan mendukung. Apakah itu akan meminjamkan alat atau apa? Jadi itu untuk sebuah kelangsungan. Jadi intinya kita juga selain ya tentu saja kita membuat apa aja yang kita butuhkan dan kita mungkin bisa minta dari dinas kebudayaan itu. Tapi intinya adalah bagaimana menggerakkan sanggar itu karena kita senang itu dulu. Karena dan setelah itu kita membuat jejaring dengan teman-teman mana saja yang nantinya itu akan bisa menggerakkan. Karena kalau cuma kita hanya di desa sendiri itu memang kesulitan. Yang sedang kami lakukan adalah itu, adalah membuat jejaring dan berteman dengan baik, dan ketika ada pentas kita akan selalu ya semacam silaturahmi seniman begitu dan pentas bersama. Sementara seperti itu. Pak Uli itu dari ini yang membuat festival Sungai Bogowo. Iya, saya membuat. Sudah ketiga ya? Iya. Dan juga di desanya itu banyak turis datang ke sana. Jadi itu lihat jalan kepang, workshop jalan kepang. Terima kasih Pak Guru, karena memang kita sebetulnya belum puas untuk menyelesaikan dialog ini, tapi karena pertimbangan Pak Guru kita hampir melakukan salah satu moderator akan mengakhiri dialog ini, dan tapi benar mengatakan Mbak Nuri bahwa jaringan itu penting, dan teman-teman di Madusari sebetulnya sedang dijalin dengan sanggar maut tradisi itu masih dilaksanakan acara ini. Mungkin nanti bisa lebih kenal lagi, tentu saja juga dengan masalah selalu ada dengan berbagai kebijakan. Untuk dialog ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.